Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Alawi yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam G218. Kami kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan judul konsep keimanan dan ketakwaan pada video ini. Next. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Ayu Andini dengan NPM 21024010065. Lalu ada Novi Karisma Eka Putri dengan NPM 21024010067. Lalu ada Renita Dwi Lestari dengan NPM 21024010079. Kemudian ada Nashwa Aulia Wijaya dengan NPM 21024010089. Lalu ada Erina Octavia Putri dengan NPM 21024010090. Dan ada Shirley Putri Priandini dengan NPM 21024010097. Dan yang terakhir ada Tasya Mulyasari dengan NPM 21024010010. Next. Ya, pada video ini akan membahas yang pertama yaitu definisi keimanan dan ketakwaan, lalu konsep keimanan dan ketakwaan, terus bagaimana proses terbentuknya iman, dan korelasi keimanan dan ketakwaan. Dimulai dari teman saya, Erin. Ya, definisi keimanan dan ketakwaan. Intak merupakan bentuk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia. Intak merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata iman dan takwa, yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Selanjutnya, iman yang berarti diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diwujudkan dengan amal perbuatan dengan penuh keyakinan. Sebab yakin adalah kesempurnaan iman, tetapi tidak semua iman adalah yakin. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ia dapat bertambah dan dapat pula berkurang, seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-Fat ayat 4. Adapun takwa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu memelihara diri, takut, menjaga diri, waspada, memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Takwa menurut istilah adalah menjaga sesuatu perbuatan maksiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Selanjutnya, orang yang takwa adalah orang yang menjaga atau membentengi diri dari kejahatan, memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, bertanggung jawab mengenai sikap, tingkah laku, dan perbuatan, dan memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul-Nya. Selanjutnya, konsep keimanan dan ketakwaan. Next. Konsep keimanan atau iman yang dalam bahasa Arab memiliki arti inti ajaran semua agama. Sejalan dengan itu, maka orang yang beriman disebut mukmin. Iman bukan hanya sekedar tentang dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu dalam diri seseorang yang dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatannya. Seseorang dapat dinyatakan beriman bukan hanya tentang percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan tersebutlah yang mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu dengan keyakinan. Next. Iman juga merupakan pokok-pokok keyakinan bagi seorang hamba, seperti menyangkut tentang iman kepada Allah dan Rasul-Nya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Rasul, iman kepada adanya hari kebangkitan, dan juga iman kepada qada dan qadar. Rukun iman tersebut hanya mutlak diyakini oleh seorang muslim. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa iman adalah semata-mata ikatan pada qalbu. Ada juga beberapa pendapat lain yang menyatakan bahwa iman adalah ikatan pada qalbu dan pengakuan melalui lisan. Dan ada pendapat lainnya yang mengatakan
bahwa iman adalah iman ikatan pada hati, pengakuan melalui lisan, dan diamalkan dalam perbuatan anggota tubuh. Konsep ketakwaan. Takwa yang berasal dari bahasa Arab yang artinya memelihara diri, khauf atau takut, menjaga diri, waspada, memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Takwa menurut istilah adalah menjaga sesuatu perbuatan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara etimologis berarti waspada diri dan takut. Takwa kepada Allah secara terminologis adalah melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Takwa merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap umat. Pastinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai derajat keimanan tertinggi di sisinya. Takwa merupakan pokok ajaran Islam yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia di hadapan Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah yang telah diterimanya. Yang ketiga, mampu menahan amarah dan mudah memberi maaf. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, mendirikan sholat. Dan yang keenam, takut melanggar perintah Allah, dan sebagainya. Lalu ruang lingkup takwa dalam makna memelihara meliputi 4 jalur hubungan manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Lalu, proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman diawali dengan proses perkenalan, yaitu mengenal serta mengetahui bagaimana ajaran Allah. Karena tidak mungkin seseorang dapat beriman kepada Allah tanpa terlebih dahulu mengenal dan mengetahui ajaran Allah. Setelah mengenal dan mengetahui ajaran Allah, harus dilakukan proses pembiasaan agar dapat melaksanakan ajaran Allah dengan senang dan ikhlas. Dalam mewujudkan proses terbentuknya iman dalam diri seseorang, maka harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip pembinaan berkesinambungan. Proses pembentukan iman adalah suatu proses yang panjang, terus-menerus, dan tidak berkesudahan. Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan harus semakin lama semakin mampu bersikap selektif. Next. Dua, prinsip internalisasi dan individuasi. Iman akan lebih mantap terjelma dalam bentuk tingkah laku tertentu apabila seseorang dapat menghayatinya melalui peristiwa internalisasi, yakni usaha menerima nilai sebagai bagian dari sikap mentalnya. 3. Prinsip sosialisasi. Tingkah laku seseorang akan dikatakan teruji secara tuntas apabila sudah diterima secara sosial. Seseorang akan dikatakan beriman apabila akhlaknya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. 4. Prinsip konsistensi dan koherensi. Nilai iman lebih mudah tumbuh terakselerasi apabila sejak semula ditangani secara konsisten, yaitu secara tetap dan konsekuen. Prinsip integrasi agar nilai iman hendaknya dapat dipelajari seseorang tidak sebagai ilmu dan keterampilan tingkah laku yang terpisah-pisah, tetapi melalui pendekatan yang integratif dalam kaitan problematika kehidupan yang nyata. Next. Korelasi keimanan dan ketakwaan. Next. Keimanan pada keesaan Allah atau tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis, tauhid rububiyah, dan tauhid praktis, tauhid uluhiyah. Tauhid teoritis adalah tauhid yang membahas tentang keesaan zat, keesaan sifat, dan keesaan perbuatan Tuhan. Dengan demikian, didapatkan
Konsekuensi logis tauhid teoritis adalah pengakuan yang ikhlas bahwa Allah adalah satu-satunya wujud mutlak yang menjadi sumber semua wujud. Tauhid praktis adalah tauhid ibadah berhubungan dengan amal ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan terapan tauhid teoritis. Tauhid praktis atau tauhid ibadah adalah ketaatan hanya kepada Allah. Next. Takwa memiliki 4 makna. Yang pertama yaitu tawadu atau rendah hati. Sikap tawadu atau rendah hati harus ditanamkan pada diri supaya menjadi orang yang bertakwa. Allah menciptakan semua makhluk itu sama, tetapi yang dapat membedakannya adalah iman dan ketakwaan. Hanya Allah SWT yang lebih tinggi dari semua makhluk ciptaannya. Sebagai manusia, sudah seharusnya menghilangkan sifat iri dengki, sifat sombong, dan penyakit hati lainnya. Karena kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran bahwa manusia sama di sisi Allah. Penanaman keyakinan dan pemahaman bahwa tawadu memiliki nilai lebih di sisi Allah harus ditanamkan dan ditumbuhkan dengan kuat. Yang kedua yaitu qanaah atau ridho. Sikap qanaah atau ridho adalah bentuk kerelaan dan menerima apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah tanpa harus menggerutu atas apa yang telah terjadi pada dirinya dan harus berserah diri. Qanaah juga memiliki syarat yang mengharuskan manusia untuk melakukan usaha dengan penuh ketekunan, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu waro. Waro atau menjauhkan diri dari sifat ragu. Dalam Undang-Undang Ushul Fiqh disebutkan bahwa apabila ada ragu di antara dua permasalahan, maka kembali kepada asal kejadian. Yang keempat, yakin. Sebagai umat muslim, kita harus yakin atas apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita harus yakin dengan rasul-rasul Allah, yakin akan adanya hari pembalasan, dan juga yakin atas adanya surga dan neraka. Bila kita meyakini atas ketetapan Allah dan yang telah diciptakan Allah, maka tingkat ketakwaan akan tercapai. Next. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.